Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Orang yang kenal Allah itu tadi yang sampaikan sama Agi, Masya Allah sederhana. Udu'uni astajib lakum. Pengen apa? Nikah ya Allah. Ya udah minta sama aku, ya Allah beri aku istri atau suami yang bisa menyenangkan dunia akhirah, amin. Gitu kan ya? Terus mulai jalan tuh dari ujung ke ujung, samperin satu persatu. Dia mau nikah. Dek mau saya nikah. Kebetulan ketemu sama yang sama. Mas mau saya nikah. Iya, selesai masalah. Tapi nggak berani praktek kan tuh. Kenapa nggak berani praktek? Kebanyakan mikir nanti kalau ini. Makanya saya katakan pada teman-teman ngomong, belum ada jodohnya Ustaz, belum ada jodohnya. Jodohnya udah disediakan, kamu nggak mau ambil. Nggak mau ambil. Ada lagi yang pengangguran. Saya tanya, kenapa kamu nganggur? Allah belum kasih saya rezeki. Kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar mas, sorry bro. Saya sebagai mewakili malaikat-malaikat, saya tersinggung saya. Tersinggung, kamu bilang Allah belum kasih rezeki. Tersinggung. Coba kamu terpejam dulu, merem. Udah. Sekarang melek lagi. Nah kamu sekarang bisa lihat, saya bisa lihat semuanya ini pakai apa? Mata. Tuh, ada teman-teman saya yang diuji sama Allah, penglihatannya diambil. Kamu penglihatan normal, bisa lihat yang pengen kamu lihat. Ini namanya rezeki. Kamu saya kasih uang berapapun, matamu tak colok gelum dong ya. Tak congkel gini ya. Tak kayak mau berapa? 20 juta sini. 30 juta nih, langsung kamu dapat 30 juta. Tapi tak congkel matamu dua. Mau enggak? Jangan gitu amat sih, Beb. Ya, itu kamu nikmat. Kok belum dapat rezeki? Kamu bisa hidup gak bayar, melek motor ambekan. Nafas gak perlu ke rumah sakit, gak pakai oksigen, gak bayar. Itu bukan rezeki. Jadi kamu anggap rezeki itu angka. Rezeki itu nilai angka yang ada di saldomu, itu rezeki gitu. Ya Allah, betapa miskinnya dirimu. Betapa miskinnya dirimu ketika engkau mengukur rezeki itu angka. Maka orang gila lebih kaya dari kamu. Makanya orang gila ketawa-ketawa. Ditanya, kenapa? Suki. Yang lihat bingung. Kok Suki kan gini ya? Ditanya, kamu kok bilang Suki kenapa? Lah, aku mau tidur bisa tidur, mau makan bisa makan, pengen pergi bisa pergi. Lah kamu kesian, mau tidur suka kantor. Sian kamu. Mau makan kamu banyak mikir, tempat sampah tak ambil tak makan, selesai. Kamu pakai cari restoran mana? Ya, nggak cocok, menunya nggak selera. Oh ini pesan sampai sana, mesennya 2 jam keburu, kamu nggak lapar lagi. Aku begitu lapar makan, enak kan aku. Berarti yang miskin yang mana nih? Kalau udah saya bolak-balik bingung kan ya? Nah, angka, sejak kapan kita itu menjadi orang miskin gitu loh? Semua kok kita ukur sama angka. Maka tadi contoh yang di awal suami istri tadi, istrinya mau ngajarin, punya aku ini mau diangkai berapa? Dikasih angka berapa? Suami istri punya anak 2. Ini teman saya nih, Mas Muhammad Riza nih, mudah-mudahan cepat dapat keturunan yang soleh-solihah. Ya, pernah dapat anak masih kecil, anaknya meninggal, sampai sekarang belum dapat lagi. Mudah-mudahan dapat rezeki yang itu ya. Ini Pak dosen ini, kelihatannya mahasiswanya banyak juga di sini nih. Ya, ini Pak Riza ini, belum dapat. Tapi ada yang dapat 2, ada dapat 3, dapat 4, dapat 5, dapat. Terus ngeluh ke saya, Beb, saya nggak punya duit, Beb. Saya nggak punya duit, Beb. Hidup saya susah, Beb. Saya nggak punya duit, Beb. Beb doakan dapat duit kan begitu. Boleh, tapi kalau kamu ngeluh nggak punya duit, saya akan balik. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya orang tua, kamu punya. Yang nggak punya cuma angka. Yang nggak punya itu cuma angka hari ini, cuma angka itu yang nggak punya. Tapi kamu punya daftar list, punya ini semua. Kok nggak kamu lihat? Kok kamu nggak bisa lihat itu gitu loh? Makanya saya katakan tadi, kalau kita udah punya Allah, apa kita masih merasa miskin? Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa menjadikan diri mereka itu fakir kepada Allah, yughnihumullah min fadlih, Allah akan menjadikan mereka itu berkecukupan dari sisi karunia Allah Ta'ala. Tapi fakirnya ke Allah, ya Allah aku punya kamu, jadi aku hanya butuh sama kamu, aku minta sama kamu. Ini hati ya, hati. Jangan salah tafsir, pulang dari pengajian sini, ilmunya hebat bener ya. Berarti kita cukup duduk di rumah terus ngomong, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta.
Jangan salah, ini ilmu hati. Ilmu fisik nanti beda lah, beda lagi. Fisik berbeda. Ini kita bahas ilmu hati. Nah begitu kita udah punya suami, punya istri, punya anak, punya paman, punya bibi, punya orang tua, punya teman, punya Indonesia. Indonesia ini luar biasa, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya apa? Saya cukup ngomong Indonesia ini negeri yang diberkati. Kenapa? Di sini umat Islamnya mayoritas di dunia. Di sini banyak orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Nabi sallam alaika astagfirullah subhanallah. Zikir di setiap tempat. Itu namanya barokah. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sekarang banyak manusia itu kok nggak kenal Allah? Kan rugi ya. Kok ragu dulu ya? Sorry. Contoh lagi. Ini baru pembukaan. Sampai jam berapa saya bilang begitu? Hah? Katanya jam 9-an. 9-an itu kan bisa sampai subuh bisa ya. Karena tadi bilang terserah kok ya. Ini kalau muridnya membatasi kan bukan salah saya ya. Terserah Habib waktu untuk antum gitu kan tadi ya. Nah, jadi kan bebas boleh ya. Artinya sekarang selesai juga boleh. Karena kan amanat guru saya kalau nggak ada yang diomongkan nggak usah ngomong, betul. Ini handphone Samsung S22 Ultra. Oh iyalah. Nah, cuman saya nggak suka buat selfie, foto-foto nggak suka. Sukanya buat drama, live streaming YouTube atau buat konten. Saya lagi nunggu 1 Februari nanti ada pengumuman live streaming dari Samsung ya. Sama nanti yang S23 Ultra. Oh iya, pokoknya kalau untuk dakwah harus yang terbaik. Masa kalah sama orang yang selfie, hai gitu ya. Oh kita ini untuk dakwah, untuk ngajar orang, betul kan ya? Nah, S23 Ultra, saya begitu lihat handphone ini dan pakai handphone ini, saya kagum. Ini yang buat siapa ya? Kok pinter bener gitu ya? Kok bisa dia membuatnya di belakang jadi bokeh, fokusnya ke saya? Ini keren bener nih, yang buat siapa? Begitu saya tahu yang buat ini Samsung, maka keluaran Samsung berikutnya saya nggak bagian nanya. Pasti bagus itu, pasti bagus itu, pasti oke, pasti oke. Udah saya lihat buktinya, buktinya. Pertanyaan saya, kurang bukti apa Allah untuk menunjukkan kalau Allah itu maha kaya? Ini bumi yang secuil ini, belum lagi galaksinya ya, belum lagi. Apa belum cukup bukti kalau Allah itu kaya? Cukup atau nggak cukup? Cukup atau nggak cukup? Lah kalau kamu kenal sama yang maha kaya, mestinya tenang atau mikir? Tenang atau mikir? Lah kamu kenal sama yang maha kaya masih ragu dikasih rezeki, berarti kamu ini gimana? Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri dulu ya. Saya kenal sama orang kaya satu misalnya, orang kaya, orangnya dermawan, orangnya baik, orangnya penyayang, orangnya pengertian. Saya nggak usah ngucap udah disuguhin, betul ya? Kita kan awak nggak minta apa-apa udah disiapin semuanya sama Allah Taala, benar kan? Lagi saya punya teman orang kaya, saya belum ngucap udah disuguhin suguhin dan sebagainya. Terus orang kaya tadi nawarin, Bib kalau butuh apa-apa ngomong ya. Oh siap. Kebetulan saya butuh Samsung S23 Ultra. Belum ada loh ya, belum ada. Saya telepon ke orang kaya tadi, Mas saya butuh Samsung S23 Ultra. Siap. Saya yakin nggak dia akan berikan untuk saya? Yakin toh? Kalau ternyata dia belum kirim, apa saya ragu? Enggak, saya cukup yakin. Cukup sekali saya ngomong, saya yakin pasti akan dikirim. Mau dikirim sekarang, mau nanti, mau lusa, mau sebulan lagi terserah. Pasti akan dikirim. Karena dia baik banget sama saya. Dia kayaknya luar biasa. Dia janji kalau saya ngomong pasti dikasih. Pasti dikasih. Jadi setelah saya ngomong saya nggak mikirin, dikirim nggak ya? Dikirim nggak ya? Dapat nggak ya? Jangan-jangan dia lupa. Lupa kelihatannya. Oh nggak dikasih. Saya WA tiap hari, Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Lama-lama sebel nggak itu? Sebel, betul. Nah, Allah Ta'ala nggak mungkin lupa. Dan Allah udah bilang sama kita semua, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku jawab. Pasti aku jawab. Dan Allah udah pamerkan dulu kekayaannya. Nih. Terus kita mintanya cuman, ya Allah aku minta uang sekian. Besoknya belum datang, kita ngomel, ya Allah kok nggak datang? Kapan datangnya ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Ya Allah kok gini? Terus meragukan Allah gara-gara yang diminta belum datang. Ini kira-kira manusia model begini enaknya diapakan? Kamu mewakili orang kaya tadi, kalau kamu temannya orang kaya tadi, mewakili, kira-kira saya kamu apakan? Kerajaan bener Habib ini, kalau bukan Habib udah saya hajar nih. Untung Habib ini, untung Ustadz, kalau bukan Ustadz udah saya lempar nih. Untung Ustadz saya diajarin untuk menghormati Kiai, Ustadz, Habib, pokoknya tokoh ulama, guru harus junjung tinggi-tinggi walaupun sikapnya ya mungkin kalau kamu jadi temannya orang kaya tadi akan ngomong begitu. Nah sekarang bayangkan malaikat-malaikatnya Allah, pepohonan, tumbuhan, semuanya itu Allah udah umumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti sungguh
pakai lam taukid, pakai nun taukid. Sungguh pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku pedih. Tapi Allah nggak ngomong kalau kalian kufur aku siksa, nggak lo ya. Beda, kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur seharusnya pasti aku siksa. Tapi Allah nggak bilang gitu. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Nah, kalimat ingat itu malaikat lihat ada hamba Allah yang nggak syukur. Nah, kira-kira di kanan dan di kiri gregetan enggak itu? Yang kini mungkin ngomong sama kan, hapus semua tuh kebaikan itu. Hapus sudah. Hapus. Yang kan ngomong, udah terus yang banyak itu dosanya, terus yang banyak dosanya itu. Ya, terus yang di rumahnya itu, di sekitarnya itu. Makanya orang yang semacam itu, naudzubillah min dzalik, kalau kita semacam itu, nggak akan pernah tenang hidup. Hidup nggak akan pernah tenang. Beda dengan orang yang yakin sama Allah, tadi nyantai dia. Saya udah minta sama Allah, saya udah ngomong sama Allah. Ya udah saya jalanin sampai-sampai. Saya kalau ngomong itu biasanya ngasih contoh pakai ekspedisi. Ya kan zaman sekarang kan zaman serba apa namanya online tuh ya. Saya pesen satu barang di Tokopedia atau Shopee atau apa gitu ya, pesen di situ. Kemudian udah saya pilih pengirimannya, adanya cuma reguler. Pengiriman reguler ditulis 5 sampai 7 hari akan sampai. Betul? Ya, udah klik dikirim, sudah tertulis dikirim. Terus tiap hari itu adminnya saya chat, kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas? Saya ini waras atau gila? Waras atau gila? Tolong ngomong gak apa-apa. Kalau saya begitu saya waras atau gila? Gak waras gitu kan ya? Gak waras. Naudzubillah min dzalik. Untung saya gak begitu. Jadi begitu saya udah pilih reguler 3 sampai 7 atau 7 sampai 10 dan seterusnya, tugas saya adalah nunggu. Lah saya nunggu tuh dengan ngapain? Apa nunggu saya pelototin terus lacak? Oh, baru sampai situ. Tiap detik saya tunggu, saya lacak. Saya waras atau nanti stres kalau begini? Stres. Yang namanya saya nunggu ya saya nyantai, saya pergi main sepak bola, saya pergi pengajian, saya pergi makan soto, saya ngobrol sama anak saya ngobrol sama teman saya gitu kan ya. Nggak terasa tiba-tiba, Beb ada paket sampai. Yuh, selesai. Betul? Lah kenapa kamu minta sama Allah udah dibilang dikirim kamu pikir terus? Oh, paham nggak ini? Dengan contoh seperti ini paham nggak? Nah berarti kenal Allah itu penting nggak? Jadi kalau kita kenal Allah tenang atau nggak tenang? Kenal Allah artinya yakin benar Allah itu maha kuasa, yakin benar Allah itu yang ngasih rezeki, yakin benar Allah itu yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha. Pernah datang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.